DPRD Kabupaten Nganjuk kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saya itu setiap pembahasan yang namanya pajak daerah dari daerah, OPD penghasil itu kayaknya nggak pentingan. Kalau pembahasan kita ngikuti terus. Karena setiap pembahasan tidak tekok. Kita bagi-bagi tugas. Ya kemarin kan ada beberapa tambahan termasuk karena pajak retribusi terkait minerba yang selama ini juga menjadi banyak perdebatan. Kalau target pasti ada. Kalau berapa? DPRD Kabupaten Nganjuk menggelar rapat paripurna tentang pengesahan dan penetapan rancangan keputusan bersama atau rantus antara DPRD Kabupaten Nganjuk dan Bupati Nganjuk terhadap Raperda tentang pajak dan restribusi daerah pada Senin 16 Oktober 2023 di ruang sidang paripurna DPRD Kabupaten Nganjuk. Dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Ulum Bastomi bersama dengan Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Cahyono dan Wakil Ketua DPRD Nganjuk Jianto. Sidang paripurna ini dihadiri langsung oleh PJ Bupati Nganjuk Sri Handoko Taruna dan Sekda Nur Solekan. Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Nganjuk kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada sidang paripurna yang juga diikuti oleh Forkopimda, anggota DPRD dan sejumlah kepala dinas maupun pejabat OBD Pemda Nganjuk tersebut, Marianto selaku Ketua Fraksi PDI Perjuangan mengajukan interupsi terkait dengan ketidakhadiran kepala dinas penghasil dalam pembahasan pada rapat kerja sebelumnya. Ini kan baru paripurna dalam pengesahan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Saya itu setiap pembahasan yang namanya pajak daerah dari daerah, OPD penghasil itu kayaknya nggak pentingan. Yang pertama, setiap pembahasan itu saya belum melihat yang namanya teman-teman kepala OPD dalam proses pembahasan. Contoh misalnya, Indah itu belum pernah pada di sana itu mereka juga mempunyai salah satu penghasil PAD Nganjuk. Ini catatan bagi saya dan mungkin juga catatan dari teman-teman DPRD bahwa OPD penghasil kayaknya nggak pati niat untuk meningkatkan PAD Nganjuk karena setiap pembahasan tidak tekok. Ini juga suatu catatan yang sangat nggak baik lah untuk kita semua. Untuk selanjutnya monggo jangan lanjutkan. Cuma catatan saya, teman-teman yang di OPD penghasil itu wajibnya kalau paripurna begini juga hadir lah. Itu nggak pernah hadir sama sekali. Jadi ngomongnya anak buah kasih tapi itu nggak repot itu namanya. Mungkin itu catatan buat Pak PJ yang baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paripurna dilanjutkan dengan penandatanganan nota persetujuan bersama antara PJ Bupati Nganjuk Sri Handoko Taruna dan Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Cahyono. Menurut Mas Tatit, sapaan akrab Ketua DPRD Nganjuk itu menyampaikan lamanya pembahasan Raperda tentang pajak dan restribusi tersebut dikarenakan memang ada hal yang harus dikoordinasikan dengan pihak Provinsi Jawa Timur. Pajak restribusi minerba adalah salah satu yang menjadi pembahasan cukup lama karena harus dikoordinasikan dengan pihak provinsi maupun daerah lain. Dengan pembahasan yang cukup lama dan sudah rampung tersebut, diharapkan Kabupaten Nganjuk mendapat sharing dari pajak restribusi minerba untuk penambahan PAD. Pembahasan Raperda ini memang cukup lama. Memang saya kemarin sempat tanya kepada teman-teman Pansus kenapa ini ada beberapa kegiatan yang memang harus dikomunikasikan, dikoordinasikan dengan provinsi terkait dengan pajak retribusi daerah. Sehingga memang kemarin ada beberapa yang krusial dan alhamdulillah ini sudah selesai. Seperti yang disampaikan teman-teman, ini kan tidak akan ada perpanjangan. Sehingga kita memaksimalkan kinerja teman-teman dan alhamdulillah ini sudah kita paripurnakan dengan baik.
Yang krusial apa Mas? Ya kemarin kan ada beberapa tambahan termasuk karena pajak retribusi terkait minerba yang selama ini juga menjadi banyak perdebatan. Ini kan juga harus dikelirkan teman-teman secara teknis itu bagaimana. Sehingga teman-teman juga akan koordinasi dengan provinsi maupun di beberapa daerah yang sudah melaksanakan kegiatan. Sehingga nanti harapan dari banyak masyarakat yang terkait dengan revisi perda ini nanti akan banyak PAD yang masuk di kabupaten yang selama ini mungkin banyak yang kurang maksimal terkait dengan retribusi pajak daerah, termasuk pajak-pajak lainnya. Minerba itu pertambangan Mas? Ya, termasuk hadiah. Kemudian yang selama ini cukup direpotkan terkait dengan banyak polemik terkait itu. Tapi semuanya itu alhamdulillah sudah clear di pansus yang kita sahkan tadi. Berarti kita bisa dapat pajak minerba itu? Harapannya kan seperti Jawa itu. Timur provinsi semua itu. Harapannya kita dapat sharing dari tambahan PAD dari minerba. PJ Bupati Nganjuk Sri Handoko Taruna menyampaikan penandatanganan tersebut merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait dengan pajak dan restribusi daerah yang perlu adanya penyesuaian. Adapun terkait dengan target, PJ Bupati menjelaskan akan dibahas lebih lanjut dengan tim teknis pemerintah Kabupaten Nganjuk. Dengan penandatanganan rancangan keputusan bersama tersebut menjadi momentum sinergitas dalam penyelenggaraan pemerintah di kabupaten dengan julukan Bumi Anjuk Ladang tersebut. Jadi ini sebenarnya adalah menindaklanjuti satu adanya Undang-Undang Cipta Kerja, terus Undang-Undang 1 2022 tentang keputusan keuangan, hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga ada perlu penyesuaian. Dan ini dilakukan sesuai dengan penjadwalan. Ini adalah perda nantinya pajak dan retribusi sebagai penyesuaian dari Undang-Undang 1 2022. Banyak perubahan. Sebenarnya nggak banyak perubahan, cuman yang jelas dari pajak yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 itu ada 8, pajak BPJT, pajak reklame, pajak air tanah, pajak minerba, pajak PBB, PBHTB, opsen PKB sama opsen BBNKB. Ini sebenarnya penyesuaian-penyesuaian yang menurut kami adalah hal yang harus kita sesuaikan dengan lahirnya Undang-Undang 1 tahun ini. Itu menyasar ke bidang restoran atau pajak PBJT ya, termasuk PBJT ini pajak barang dan jasa tertentu adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak sarang burung balen. Demikian. Ada kenaikan berapa persen dengan adanya? Kalau target pasti ada. Kalau berapa nanti ada tim teknis yang akan membahasnya. Kami takut ini masih dalam proses yang harus kita bahas. Target yang akan kita tentukan. Termasuk dari reklame baliho pemilu Pak, nanti ada retribusi tidak? Yang jelas reklame baliho itu yang sesuai dengan peruntukannya pasti ada pajak. Yang sensitif atau yang sementara kan mungkin pakai spray, kalau yang lain pakai yang itu. Maka dari itu kita akan adakan hal yang tertib, mana tempat yang memang digunakan untuk reklame, dan itu pasti yang benar, yang menurut kami kalau umpamanya secara yang tidak permanen kayaknya itu kan juga bukan bagian dari yang harus kita Menanggapi interupsi Ketua Fraksi PDI Perjuangan Marianto, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Haris Jatmiko menyampaikan, selama pembahasan melalui rapat kerja dengan DPRD, pihaknya mengaku selalu hadir meskipun diwakili oleh para kepala bidang. Terkait dengan protes ketidakhadirannya ketika pembahasan dengan DPRD, Haris Jatmiko menyampaikan hal itu dikarenakan ada agenda lain dan yang disampaikan oleh Kabid yang membidangi merupakan keputusannya. Kebetulan hari ini tadi saya terlambat karena ada kegiatan di kantor.
Yang dipermasalahkan bukan paripurna ini tadi, tapi pembahasan. Kalau pembahasan kita ngikuti terus, saya nggak pernah. Kalau mungkin bisa repot, yang pasti ada wakil yang dari Disperindak. Artinya apa? Ini ngikuti kegiatan terus menerus. Tadi yang dipermasalahkan memang yang mewakili, Pak. Kenapa tidak kepala dinasnya sendiri yang hadir, kok selalu kabitnya gitu? Kita bagi-bagi tugas, jadi bukan dalam arti nggak penting. Apapun yang disampaikan dari para kabit itu juga dari saya. Akhirnya sehubungan dengan seluruh acara persidangan sudah dapat diselesaikan, maka dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk pada hari ini kami nyatakan dengan resmi ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Agus Bima, Akurasi TV. Akurasi TV.